Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan UALAM dengan NPM 201101116, Ridho Raihan Akbar NPM 201101117, dan Muhammad Ilhan Akmal NPM 20110110228 akan mempresentasikan tentang riset pemasaran. Apa itu riset pemasaran? Menurut American Marketing Association, riset pemasaran adalah fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat dengan pemasaran melalui informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan, memperbaiki, dan mengevaluasi tindakan pemasaran, memantau kinerja pemasaran, dan meningkatkan pemahaman pemasaran sebagai suatu proses. Fungsi riset pemasaran, yang pertama, evaluating, digunakan untuk melakukan evaluasi terkait program-program pemasaran yang telah dilakukan. Fungsi ini juga berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang ingin melakukan review untuk membandingkan dengan produk pesaing. Fungsi understanding, untuk memahami konsumen sebagai salah satu masukan yang memberikan pengaruh penting untuk perusahaan. Dengan memahami apa yang diinginkan konsumen, perusahaan lebih mudah dalam mencari tahu apa barang yang dibutuhkan oleh pelanggannya. Fungsi predicting, bisa dikatakan fungsi paling sulit dilakukan karena tidak dapat dipungkiri bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian, sehingga umumnya prediksi yang dilakukan dalam riset bisa dikatakan sangat berisiko. Hal tersebut karena sifat dari hasilnya yang sangat relatif. Jenis riset pemasaran. Problem solving research dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan yang sering terjadi di dalam pemasaran. Yang kedua, controlling research dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan proses bisnis dan pemasaran yang terjadi di kalangan konsumen. Yang ketiga, planning research bertujuan untuk mendapatkan informasi sebagai panduan untuk menyusun rencana pemasaran perusahaan. Langkah-langkah melakukan riset pemasaran. 1. Merumuskan masalah. Hal pertama yang harus dilakukan dalam riset pemasaran adalah merumuskan masalah. Proses perumusan masalah ini memegang peranan yang sangat penting, agar nantinya Anda dapat memahami dengan baik tujuan apa yang akan dicapai. Seperti kita ketahui, riset adalah proses menghasilkan informasi yang akurat sebagai landasan dalam mengambil langkah atau mengatasi masalah tertentu dalam sebuah bisnis. Yang kedua, menentukan desain riset. Desain riset adalah prosedur serta cara pengambilan data, cara pengujian hipotesis, dan kemungkinan untuk mengumpulkan kuesioner melalui berbagai metode yang dibutuhkan. Penentuan desain riset biasanya bergantung pada parameter yang menentukan hasil akhir sebuah riset. Dari desain riset, Anda memerlukan langkah-langkah selanjutnya dalam melakukan riset pemasaran. Next. Yang ketiga, merancang metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam suatu riset adalah data primer dan data sekunder. Data primer utama yang Anda butuhkan dan biasanya diambil langsung dari lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data penunjang yang biasanya diambil dari buku atau referensi lainnya. Kedua data tersebut termasuk riset pemasaran yang wajib Anda ketahui. Yang keempat, mengambil sampel dan mengumpulkan data. Beberapa metode pengumpulan data yang bisa Anda gunakan misalnya wawancara, observasi lapangan, kuesioner, atau studi dokumen riset lain yang sejenis. Hasil dari pengumpulan data tersebut selanjutnya perlu dihimpun menjadi sebuah database. Nah, ini adalah langkah riset pemasaran yang cukup penting, sebab wawancara mendalam tentu menjadi keunggulan. Next. Yang kelima, melakukan analisis dan interpretasi data. Data yang telah Anda kumpulkan selanjutnya perlu Anda analisis dan interpretasikan untuk bisa memperoleh kesimpulan. Mulailah dari editing, coding, tabulasi, analisa statistik, dan interpretasi data.
Hasil analisis dan interpretasi data inilah yang nantinya menjadi dasar Anda dalam menyusun laporan riset. Ini adalah langkah kelima dalam melakukan riset pemasaran. Yang keenam dan terakhir, menyusun laporan riset. Laporan riset adalah laporan akhir dari proses riset yang Anda lakukan. Laporan riset ini dapat berupa hasil penelitian, kesimpulan, atau rekomendasi penelitian. Nantinya laporan riset akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atau penyelesaian masalah tertentu. Maka ini langkah terakhir untuk menjalankan riset pemasaran. Selanjutnya ada riset pemasaran oleh Samsung. Samsung adalah salah satu perusahaan raksasa dari Korea Selatan yang bergerak di bidang elektronik, mulai dari ponsel hingga laptop dan aksesoris elektronik lainnya. Hampir separuh dunia atau bahkan lebih pernah atau masih menggunakan produk yang dikeluarkan oleh Samsung, hingga membuat Samsung Group adalah perusahaan konglomerasi yang merajai pasar dunia. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan riset pemasaran Samsung yang telah dilakukan puluhan tahun. Ketika kita membicarakan tentang Samsung, maka yang akan terbesit di benak kita adalah ponsel yang memiliki seri sesuai abjad seperti A, J, hingga yang terbaik adalah seri S dan seri Note. Tetapi siapa sangka perusahaan yang berdiri sejak tahun 1938 ini sangat jauh dari yang namanya elektronik. Perusahaan Samsung pada awalnya bergerak di bidang trading dan mengirimkan barang seperti ikan kering dan buah-buahan dari daratan Korea sampai ke Manchuria yang saat itu diduduki oleh Jepang. Tetapi hanya bergerak di bidang distribusi tidak dapat menunjang pemasukan perusahaan, sehingga pada awal 1960, Samsung mulai melakukan riset pemasaran untuk ekspansi konsentrasi, dan pada saat itulah Samsung mulai mengembangkan alat-alat elektronik yang berbuah satu set televisi sebagai produk elektronik pertama. Dan hingga saat ini, riset pemasaran masih terus dilakukan dengan dibuktikan semakin banyak seri dalam ponsel yang semakin hari semakin bagus, seperti seri S sebagai penyempurna dari seri A, dan seri Note sebagai perfeksi dari seri S. Sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.